Ini dia 3 alasan kenapa berkarir di HR itu menarik. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasi di channel YouTube Tanya Kak Sam. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam, masih di settingan baca berita. Enggak. Ini settingan talk show ya, settingan kita yang talk show ya, karena bosen juga kalau hanya dengerin gue yang ngomong. Perspektifnya kita pengen perkaya teman-teman dengan membawa Victor. Yang sebelumnya sudah ada juga di video sebelumnya, jadi kalau belum sempat nonton, bisa tonton video sebelumnya. Di sini. Somewhere here. Oke, anyway, jadi teman-teman di video sebelumnya kita sudah bahas soal mitos ya. Mitos-mitos anggapan orang tentang HR yang miring-miring gitu ya. Ada 6 hal waktu itu kita bahas ya. Beneran nggak sih jadi orang HR itu enak gitu kan? Nanti tonton lalu simpulkan sendiri. Nah, hari ini kita juga udah janji kemarin kita mau ngebahas kenapa sih berkarir di HR itu menarik. Ya, HR itu bukan untuk semua orang tentunya, tetapi bisa di-consider buat kalian yang masih galau mau berkarir di mana, mungkin kalian fresh graduate atau kalian sedang udah pernah kerja terusnya bingung gitu ya, di persimpangan jalan mau kemana, mau pilih bidang apa, kita akan jelasin 3 hal yang bisa di-consider atau dipertimbangkan kalau kalian mau masuk ke HR. Yang pertama, dari versi kami berdua adalah dengan menjadi orang HR, kita itu bisa dilatih atau dikembangkan banyak hal dan sangat lengkap. Soft skills, hard skills, dan sebagainya. Jadi, teman-teman kalau di HR, apalagi kalau udah muter ya, jangan di HR satu bagian doang. Tapi kalau udah muter, wah itu kalian akan kaya sekali dengan skill-skills yang tidak didapatkan atau sulit didapatkan di posisi lainnya. Betul. Contohnya, Victor, skill apa yang lo rasakan berkembang selama lo menjadi orang HR? Yang pertama kali negosiasi. Negosiasi? Iya. Wow, gue gak pikiran tuh. Gimana contohnya? Negosiasi. Jadi dulu gue sempet megang rekrutmen Kak. Sempet megang rekrutmen. Gimana caranya gue interview orang, gue nego gaji orang, gitu menarik, kan. Terus nego ke kampus-kampus untuk sourcing. Biasa kan dulu kita belum terlalu aktif ya pakai Instagram dan lain sebagainya gitu kan. Jadi masih kerjasama. Jadi nego sana sini, negotiation skill itu sih yang paling kepake. Waktu di rekrutmen. Terus waktu pas beresin konflik-konflik, kebetulan dulu gue juga pernah megang program MT. Namanya program MT kan kita di karantina ya guys ya, gitu. Terus dalam satu mes isinya banyak kepala, apalagi laki-laki semua gitu kan. Oke, nggak menarik nih. Terus udah gitu, ketika ada konflik, si A, si B, si C, si D, dan lain sebagainya, itu adalah skill mediasi, skill negosiasi yang gue pelajari. Gimana caranya gue bisa firm atau gue bisa make a deal dengan kedua belah pihak, gue bisa memediasi kedua belah pihak yang lagi berkonflik dan lain sebagainya. Managing konflik ya? Managing konflik, yes. Ini biasa ilmu yang didapatkan kalau lo kerja di HI ya, hubungan internasional. Yes, ya. Hubungan internasional. Tapi ternyata di sini juga bisa ya? Di sini dapat. Namanya HK, hubungan karyawan. Hubungan karyawan. Kalau dari gua, ini menarik juga nih. Ini banyak yang nggak tahu ya. Ternyata di HR itu melatih skills marketing. Oh iya. Mau bingung kan? Nah gini, karena gua itu masuk awalnya tuh sebagai employer branding. Oh, cool. Jadi gue ditantang sama perusahaan gue supaya orang-orang dari universitas ternama bahkan dari luar negeri itu mau join untuk bekerja di tempat tersebut. Nah, mereka meng-hire gue karena gue backgroundnya orang marketing. Jadi mereka butuh otak gue sebagai marketer. Ya udah, akhirnya gue ngadain lah event sampai ke Australia gitu ya 2 kali. Demi ketemu student-student kandidat Indonesia yang di universitas di Australia. Gitu. Jadi gue marketing di sana gitu ya. Gue ngadain seminar, ngadain job fair, terusnya bahkan sampai makan malam dengan para mahasiswi dan mahasiswa di sana gitu ya. Untuk mereka bisa saling kenal, membuka program magang. Nah ini semua program marketing gue. Gitu. Jadi ini yang menarik ya, kerja di HR bisa juga belajar marketing dan branding gitu. Ada lagi nggak dari lo? Hmm, Hitung-hitungan, pernah nggak lo? hitung-hitungan
belum terlalu sih. Belum terlalu ya, terlalu. tapi sebetulnya bisa teman-teman. Kalau kalian masuk ke compensation and benefit, Iya. kalian harus ngitung salary structure. Ini naiknya berapa persen supaya secara budget ini masih bisa disanggupi oleh perusahaan gitu ya. Jadi hitung-hitungan juga ada di HR. Jadi jangan begini. Wah, kalau di HR saya bebas dari hitungan. Siapa bilang? Enggak. Kalau kamu masuknya ke rewards, ya compensation benefit itu kepake banget sih. masuk banget gitu kan. Nah itu jadi. Lalu ada lagi skills untuk operasional, ya administrasi. Oh, administrasi. Itu pasti. Iya. Nah, tapi biasanya orang-orang cuma taunya ini doang. Orang HR tuh skillsnya administrasi. Personalia. Gitu ya. Personalia gitu. Enggak. Sebenarnya banyak yang lainnya. Yes. Gitu. Apalagi dari lo Tadi selain negosiasi, terus managing konflik, juga komunikasi. Pasti. Kenapa? Apalagi di bagian learning. Yang namanya komunikasi itu kudu mesti harus wajib bisa. Kenapa? Karena kita harus menyampaikan materi, menyampaikan pesan atau informasi, ngajar, presentasi, apapun. Dalam komunikasi juga kan ada banyak jenisnya ya. Ada assertive communication, effective communication, dan kawan-kawannya. Itu juga kita pelajari supaya apa yang kita sampaikan nggak sebatas informatif, tapi juga persuasif gitu. Oke. Nah, satu lagi yang mungkin jarang juga orang ketahui. Dengan di HR, kamu bisa belajar untuk berpikir secara strategis. Oh iya, betul. Kenapa? Karena satu kebijakan yang kita lakukan itu akan mempengaruhi banyak hal. Nah, ini dia yang jadi alasan kita berikutnya ya. Yes. Alasan kita berikutnya adalah bahwa bekerja di HR itu menarik karena dampaknya itu besar dan strategis. Betul. Ya, itu adalah 3 alasannya. Kamu bisa belajar banyak, dampaknya itu banyak juga, dan juga strategis. Yes. Kita ngomongin yang dampaknya dulu. Boleh. Dampak apa yang lo rasain, yang lo kasih gitu ya, ketika lo bekerja sebagai HR? Maupun sebagai HR consultant juga ya, nanti gue akan share dari sisi itu. Boleh. Kalau dari dampak, pasti karena basicnya adalah di bagian learning, ketika bisa membuat orang lain menjadi pintar, menjadi paham, itu ada kebanggaan atau ada kepuasan tersendiri, gitu. Terus yang kedua, karena pernah handle rekrutmen juga, ketika bisa dapet kandidat yang best banget nih, bagus banget nih buat grow-nya gitu, buat di develop-nya, apalagi dia kalau dalam 9 Grid Box itu ada di pojok kanan atas, wah itu udah high potential banget gitu. Lo senang karena merekrut orang yang tepat. Ngerekrut orang yang tepat buat gitu. Buat perusahaan yang pastinya membawa dampak yang positif dan produktif gitu kan. Tapi gue juga ada dampak yang berhubungan dengan rekrutmen tuh gini, gue pernah ngerekrut orang yang dia itu udah hopeless. Aduh, kayak gue udah nggak mungkin diterima kerja lagi gitu. Terusnya tapi gue bisa melihat ada potensinya dia. Jadi gue ngajuin dan sebagainya, dan ya, akhirnya dia diterima. Jadi dia berterima kasih banget sama gue gitu. Jadi sebagai orang HR, gue juga merasa bahwa yang memotivasi gue, terutama pada saat rekrutmen adalah gue bisa kasih kesempatan orang-orang untuk bekerja di posisi yang memang dia selayaknya ada di situ gitu. Kalau dia punya potensinya di sini, tapi posisinya itu di sini, itu menurut gue ya kasihan gitu. Betul. Jadi kalau dia punya potensi yang lebih, gue akan percayakan dia untuk di posisi tersebut. Betul. Gitu. Nah ini ada hubungannya tadi sama skill. Salah satu keuntungan di HR ini, kita bisa belajar tentang karakter atau kepribadian orang lain. Melihat potensi orang gitu. Supaya saat kita pakai strategic thinking kita bisa ngarahin nih, kira-kira si SDM ini bisa kita arahin kemana. Larinya nanti ke depannya nih gimana gitu. Career path-nya jelas, jadi bisa bantu orang lain juga, nggak cuma bantu diri sendiri dan perusahaan. Betul. Dan gue juga senang banget ya, Fik, gue kemarin anak magang gue, yang dulu anak magang gitu ya, bantuin gue di HR juga, yang gue rekrut jadi anak MT. Sekarang udah jadi klien gue. Wow. Ya, sekarang udah ada yang jadi CEO di perusahaan startup mana gitu. Wow, cool. Padahal lebih muda dari gue gitu. Jadi sometimes gue melihat ada yang mungkin secara secara karir mereka udah sangat sukses. Jauh lebih sukses dari yang gue bayangkan, dan itulah yang membuat gue jadi seneng gitu ya kerja di HR. Ada kebanggaan tersendiri kan gitu. Nah, ada satu lagi nih ya, Fik, gue juga pernah terlibat atau tahu gitu ya, bahwa di HR yang sedang gua bekerja itu mereka menaikkan gaji orang-orang yang seharusnya dinaikkan. Oke. Jadi setelah waktu itu direktur gua bilang gitu ya, waktu dia datang dia melihat struktur gaji, terusnya wah ini kenapa begini nih gajinya, ini harusnya dinaikin gitu.
iya ya, gue jadi mikir bener juga HR yang bener itu tuh bisa membawa keadilan. Iya. Gitu. Agree yang dengan harusnya naik ya naik. Betul. Yang harusnya ditahan, jangan naik banyak-banyak, tuh ditahan dulu. Dan untuk menaikkan gaji bukan dilihat dari seberapa lama dia bekerja. Tidak hanya itu saja. Betul. Ada faktor-faktor lain yang perlu Faktor dipertimbangkan lainnya. gitu. Misalnya tanggung jawabnya sudah bertambah, Yes. tapi kok gajinya belum nambah. Betul. Gitu. Nah itu keadilan prinsip-prinsip inilah kalau HR yang benar dan kita ada di situ rasanya puas. Betul. Gitu. Dan posisi HR, kenapa tadi Kak Sam sempat bilang keadilan? Karena posisi HR ini harus ada di tengah-tengah antara owner dan karyawan kayak gitu. Jadi sebagai jembatan nih gitu. Betul. Ada lagi nggak lo dampak yang lo rasain? Dampak membuat yang lo gue termotivasi untuk di HR? Karena gue orangnya suka servis, maksudnya suka melayani. Jadi ketika orang yang gue layani merasa berhasil, merasa bahagia, gue pribadi merasa bahagia juga gitu loh. Misalnya dia gue jadi betah nih kerja di sini, Gitu. suasananya enak, semuanya fasilitasnya, apanya kita dimanusiakan. Iya, gitu ya. memanusiakan manusia. Itu membuat lo jadi juga betah. Jadi Gitu betah. ya. Karena betul sih, memang suasana kerja itu ditentukan oleh leader. Betul. Tetapi HR sangat membantu untuk mengingatkan leader dan sebagainya gitu Sepakat. kan. Karena nggak semua leader bisa memainkan peran sebagai leader yang sesungguhnya. Betul. Dan disitulah HR hadir. Di situ HR hadir. Ya. Oke, terakhir ya. Tadi gue juga sempat bilang bahwa HR itu memerankan peran yang strategis. Ya mungkin ini gambarannya adalah waktu itu gue kan pernah kerja di perusahaan yang isinya 8.000 karyawan ya. Banyak banget. Banyak banget gitu. Nah, lalu 50% cost-nya, setidaknya ya 50% cost-nya, biayanya per bulan itu habisnya untuk orang. Bayar orang, manpower, asuransi, operasional. training, apa segala macam itu semua orang. Iya. Nah, bayangin teman-teman, budget sebesar itu 50% atau bahkan lebihnya itu untuk orang. Berarti kan nggak main-main dong. Makanya itu gue bilang itu strategis. Nggak main-mainnya ada dua hal. Satu dari sisi cost, satu lagi dari sisi pendapatan. Kalau dari sisi cost kita salah manage, akhirnya bukan jadi investment, tapi jadi waste aja gitu, jadi buang-buang duit. Nah, dari sisi pendapatan, kalau secara HR kita salah ambil strategi, kita tidak bisa membantu pertumbuhan bisnis. Loh, logikanya gimana sih Kak Sam antara membantu HR dan membantu pertumbuhan bisnis? Gampang gini, kalau bisnis mau tumbuh, mungkin dia butuh orang. Iya. Ya kan, biasanya butuh orang atau butuh teknologi. Betul. Nah, kalau dia butuh teknologi, dia perlu tahu teknologi ini siapa yang mau bikin, gitu ya. Pakai vendor kah atau pakai internal kah? Nah, itu HR memegang peranan di situ. Iya. Ya, ibaratnya gini, kita mau jalan ke sana, kita butuh orang, kita butuh juga mobil. Betul. Nah, mobil ini adalah struktur organisasi, gitu ya. Jadi kalau kitanya cuman jadi HR yang kamu butuh orang, saya kasih orang, tapi nggak dipikirin butuh orang yang kayak apa. Yang ada kita tidak membantu growth dari bisnisnya. Betul. Ya, jadi segitu penting dan strategisnya sebetulnya posisi HR di sebuah perusahaan. Bukan hanya dari sisi rekrutmen loh ya, tetapi tadi lo banyak bercerita tentang apa? Learning ya. Lo pernah nggak ada kisah di mana kebijakan learning yang lo ambil itu membawa dampak strategis? Iya. Jadi pemilihan atau pembuatan kurikulum. Gimana tuh? Jadi ketika kita diminta untuk bikin kurikulum, kita harus benar-benar perhatikan kira-kira topik apa aja yang bisa support bisnis kita. Gitu. Karena kan yang namanya learning atau training di perusahaan itu beda kayak belajar di sekolah atau di kampus. Di sekolah atau di kampus mungkin lebih banyak teorinya gitu. Tapi kalau di perusahaan atau di organisasi itu harus lebih banyak on the job trainingnya gitu loh. Oke. Jadi prakteknya gitu loh. Jadi ketika gue bikin kurikulum, gue tahu nih, udah nentuin topik A, B, C, D, E dan sebagainya. Untuk dampak bisnisnya apa gitu. Nah, terus harus di-set juga kira-kira aktivitasnya ngapain aja nih di sini. Biar benar-benar belajar. Betul, belajarnya benar-benar dapat ya, kena ya. Bisa dibilang pernah dengar experiential learning. Nah, gitu. Belajar job training dan kawan-kawan gitu, guys. Oke. Sip kalau gitu. Nah, itu ya contoh-contoh ya teman-teman kenapa kalian harus mengconsider atau mempertimbangkan HR sebagai salah satu pilihan karir kalian. Buat kalian sudah berada di HR, kalian sudah on track ya kalau memang mencintai ya. Tapi pesan saya terakhir adalah
jangan lupa untuk mencicipi area-area HR yang lain supaya pembelajarannya, dampaknya, dan juga hasilnya itu bisa lebih strategis baik buat perusahaan maupun buat diri kita sendiri. Sepakat. Itu aja dari kita teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain yang mau belajar HR. Yes. Ya, karena di YouTube Tanya KSM ini kita belajar tentang HR, growth mindset, dan juga leadership. Oke, bye-bye! Bye-bye.